Ada yang namanya riset, ada yang namanya data, ada yang namanya variabel. Ya. Yang namanya riset itu adalah proses ilmiah. Ya. Artinya apa? Kalau proses ilmiah itu artinya balik lagi kepada dasar keilmuan. Artinya semua orang itu bisa mengerjakan itu. Ya. Nah, walaupun kadangkala hasilnya beda. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah data. Data itu adalah informasi. Nah, data itu adalah bentuk jamak. Nah, ya, singularnya, tunggalnya itu adalah datum. Tidak mungkin kan? Jadi kalau sudah ngomong data, tidak boleh diulang dua kali. Data-data, nah, itu salah. Kalau mau datum-datum Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam riset penelitian kita mengenal yang namanya kuantitatif. Ini seperti yang dikerjakan oleh Muklis mungkin ya, Yasua Partogi mungkin ya. Kemudian ada juga kualitatif. Saya tidak tahu, lupa saya punya Angga. Siapa nama Angga itu ya? Angga siapa nama kamu enggak? Angga Mulia, Pak. Anggra ini bukan bukan. Anggra ini. Oh, Ada, Pak. Ada Anggra ini. Ada, Pak. Aditya. Aditya itu kan kualitatif seingat saya. Begitu Aditya ya. Iya, Pak, betul. Nah, satu lagi itu adalah pengembangan apa namanya itu ya, R&D, bukan R&B, bukan R&D, Research and Development. Ya, ada juga eh, seperti skripsi saya dulu, ya, itu mix antara kuantitatif dengan kualitatif. Ya, kalau S2 dan S3 saya itu sudah model punya saya. Nah itu. Ya. Mudah, mudah kalau kita tidak ada pekerjaan itu kalau kalau susah. Kalau kita paham, ya insya Allah mudah. Nah, kemudian kita bagi lagi, ya, kita jelaskan. Ada yang namanya kuantitatif. Jadi yang membuat skripsi kalian tebal satu rim itu ya karena banyaknya perhitungan-perhitungan yang harus dicantumkan. Ya, yang pertama itu adalah kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen misalkan strategi pembelajaran, penggunaan model A ke model B. Jadi apa namanya? Dia harus terjun ke lapangan. Artinya apa? Bukan observasi, bukan. Dia harus memberikan perlakuan, ya. Kalau misalkan di kimia atau di biologi, ya, itu mereka masuk lab. Nah, itu. Jadi misalkan memberi perlakuan, ya. Kemudian catatan yang berikutnya itu adalah peneliti kita itu tidak bisa mengontrol sepenuhnya semua variabel, ya, tidak bisa mengontrol sepenuhnya semua variabel. Walaupun pada kenyataannya ada sampel kontrol, ada sampel perlakuan, nah seperti itu, ya. Nah tujuannya ya tentu saja karena ada kontrol, maka membandingkan kontrol dengan perlakuan itu kuasi eksperimen, ya. Kemudian yang berikutnya kuantitatif ini adalah survei, ya. Nah, survei ini banyak dikerjakan, bukan banyak. Ada sebagian mahasiswa di matematika kita, pendidikan matematika kita survei. Jadi bagi yang bekerja itu mengerjakan survei. Ya, walaupun ada juga yang mengerjakan kuasi eksperimen. Nah, survei itu ada dua. Yang pertama korelasi. Jadi hubungan antar variabel X dan Y. Itu Bapak Ibu ya.
Kemudian ada lagi ex post facto. Ya. Ex post facto itu sama seperti korelasi. Ya Bapak Ibu ya. Dia membandingkan mana yang lebih baik. Nah itu. Ya. Kemudian pembeda yang kedua, X-nya itu tidak ada dipecah kategori. Misalkan waktu belajar, tidak ada pagi, sore, tidak ada. Ya Bapak Ibu ya, itu korelasi. Tapi kalau ex post facto, dia dipecah. Ya, pengaruh waktu belajarnya kapan? Pagi, sore. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini bedanya. Jadi faktor X variabel bebas. Kalau korelasi ini umum, tetapi kalau ex post facto itu dipecah. Kemudian kuantitatif. Nah, kuantitatif ini yang sering bukan sering, yang sebenarnya enak kualitatif ini. Ya. Ada beberapa istilah untuk kualitatif ini. Ya. Nah, yang pertama itu fenomena. Ya. Peneliti melakukan pengujian menggunakan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensi partisipan dalam pengalaman hidupnya. Misalkan, ya, Bapak Ibu kan pernah ngelihat mie gacoran, ya mie itulah, ya, kan fenomenanya rame terus kan ya. Nah itu mengapa rame seperti itu? Ya, saya juga kaget. Di gerai satu ini rame, di gerai ini ada apa? Itu kan fenomena rame. Begitu. Saya terus terang saja belum pernah nyoba, ya. Tetapi saya bertanya dengan teman saya yang sudah makan di sana, kenapa rame terus? Motornya banyak terus. Nah, seperti itu. Saya ya secara tidak langsung fenomena. Ini loh, Dok. Itu kasirnya cuma satu. Bayar duluan. Kata. Jadi antrinya panjang. Kata. Gitu kata saya. Iya. Tidak kayak kita biasa kita makan. Kalau kita biasa makan kan duduk, terima, panggil apa namanya, pramuniaganya datang. Nah ini enggak, bayar dulu. Ya. Kasirnya satu, Bapak Ibu. Ya. Fenomena. Kemudian, Pak boleh nggak Pak misalkan fenomena belajar hibrid Pak? Ya enggak masalah kalau itu memang fenomena. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ground teori. Nah, jadi kalian apa namanya menarik general dari teori yang ada, ya. Kemudian yang ketiga, etno. Nah, kalau etno ini kan banyak. Kalau misalkan di matematika, misalkan ini ya enggak, rumah Betawi itu ada bangun datarnya apa saja. Itu kan etnografi, ya. Atau apalah kira-kira tarian misalkan. Tarian itu gaya sentrifugal, gaya sentripetalnya seperti apa. Nah, begitu. Kemudian ada lagi case study. Ya. Yang namanya case study itu eksplorasinya dalam. Ya. Dia apalah kira-kira case study ini? Peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program. Nah, program ya belajar ini Pak, belajar hibrid Pak, atau fenomena ujian online Pak. Ya. Jadi saya merasakan jadi seperti ini. Pada waktu ujian online, nah mahasiswa S2 yang saya ajar sama semua. Ya. Titik komanya sama tidak, Pak? Ya enggak juga, tapi sama semua. Sebagian besar sama. Nah, itu, ya. Saya bilanglah kenapa seperti pada waktu UAS, ya pada waktu UAS, jadi pada waktu UAS atau UPM ini ya, pada waktu UPM Bapak Ibu
mahasiswa ASDRP ini kan ujiannya ke kampus. Nah, begitu hasilnya di kampus UPM itu tidak sebaik apa namanya? Tidak sebaik pada waktu daring. Ada apa ini kata saya? Ya, itu bisa. Ya, mungkin karena waktunya lebih panjang, ya kan? Mungkin karena kalau misalkan kalau misalkan daring itu mungkin misalkan boleh kerja kelompok, kita enggak tahu, ya. Atau pakai snowball, Pak. Apa snowball? Ya satu sumber, yang lain bagi-bagi, kita enggak tahu. Ya itu snowball misalkan, ya. Nah, jadi mulai semester ini sepertinya kita UTS-nya di kampus sepertinya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah narasi. Ya. Jadi kalau narasi ini bercerita. Jadi Bapak Ibu misalkan seperti biografi lah. Ya. Biografi atau menceritakan satu kejadian. Nah, itu ini narasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan. Ya. Jadi research and development, pengembangan. Catatan di sini bahwasanya metode yang digunakan untuk mendapat informasi kebutuhan, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan. Artinya, misalkan pada waktu saya diminta untuk bukan memvalidasi ya, menilai bahan ajar. Nah, menilai bahan ajar mahasiswa S3 di mana lupa saya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi mengembangkan bahan ajar. Ya, metodenya Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi ada catatan. Ya. Dia harus riset kuantitatif dulu. Ya. Kuantitatif tadi apa? Balik lagi. Ada yang kuasi eksperimen, melakukan penelitian secara langsung ataupun melakukan survei. Jadi seperti pra penelitian, ya. Nah, kita teruskan. Kemudian ada istilah berikut, ya. Ada yang namanya variabel. Variabel itu asal katanya mungkin variasi. Jadi apa yang bervariasi? Yang bervariasi itu adalah fenomena atau gejala yang punya ukuran. Itu variasi. Ya. Misalkan efikasi diri. Efikasi diri itu kalau misalkan di biologi itu pertahanan diri, kemampuan pertahanan diri. Ya. Kalau di matematika mungkin juga ketahanan diri juga dari godaan misalkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis variabel. Nah, ya. Yang biasa umum di pendidikan ada dua. Yang pertama itu adalah variabel bebas, ya, dan dia mempengaruhi apa namanya variabel yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah variabel terikat. Jadi variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel lain. Tetapi kalau variabel bebas itu mempengaruhi variabel lain. Ini umum ini, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti ya cuman dua variabel inilah bebas dan terikat. Tetapi sebenarnya variabel itu ada banyak, Bapak Ibu ya. Yang pertama yang berikutnya adalah variabel moderator. Ya. Jadi moderator ini penghubung antara bebas dan terikat. Ya. Kemudian variabel intervening. Nah, kalau moderator tadi penghubung,
kalau variabel interpening ini adalah mempengaruhi, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah variabel kontrol. Nah, kalau variabel kontrol ini biasanya suka dipakai di laboratorium. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya misal ya. Ini contoh apa namanya? Contoh variabel beberapa kemampuan kognitif yang dapat digunakan untuk riset di bidang pendidikan matematika. Matematika Bapak Ibu. Ya. Kemudian misalkan ini untuk di bidang riset IPA. Pak, boleh nggak Pak ini kata-kata ini diganti misalkan dengan biologi, dengan fisika, dengan kimia? Ya boleh lah. Ya, nggak ada yang melarang. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini Bapak Ibu bisa baca sajalah. Ya. Kenapa? Kenapa saya bilang bisa baca? Karena saya tidak akan membahas lebih lanjut apa namanya metode-metode pendidikan itu. Enggak. Ya nanti saya salah omong lagi kan. Ya. Nah kita teruskan. Kemudian ada istilah populasi sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi? Yang namanya populasi itu semua. Jadi enggak pening-pening semua. Nah, ya. Kemudian sampel artinya bagian dari populasi. Nah, Pak bagaimana ngambilnya? Nah, itu teknik pengambilan apa namanya sampel itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah unit sampling. Jadi unit daripada sampel. Ya. Ada lagi ukuran sampel, banyaknya berapa. Jadi kalau di matematika itu saya lupa, di bawah 30 dia memakai metode apa, analisisnya di bawah di atas 30 dia memakai metode apa untuk analisisnya. Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi teknik sampling. Jadi prosedur untuk menentukan dan mengambil unit sampling. Unit sampling adalah mengambil sampel ini. Ya. Ada misalkan purposive, ada random, ya. Nah, seperti ini. Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, ini purposive. Ini random. Ya random yang ngambil ininya saja. Ya. Nah, itu. Sampel acak. Nah, kemudian sampai di sini Bapak Ibu, ini pertemuan pertama. Saya teruskan ke pertemuan kedua. Halo. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Saya teruskan Bapak Ibu ya. Nah, saya akan mengulang lagi tentang statistika. Ya. Ada kata-kata statistik. Ada kata-kata statistika. Ya. Jadi kalau statistik itu kumpulan data kuantitatif. Ya. Kadangkala dia hanya menyajikan berupa tabel, grafik atau simbol. Jadi biasanya di kantor-kantor itu Bapak Ibu. Ya. Data statistik. Nah itu. Kemudian kalau ditambah A, statistika itu adalah ilmunya. Ya.
Jadi ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menarik, mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data. Kemudian ada lagi statistika matematika. Yang dimaksud di sini adalah tentang sifat dalil dan rumus statistika diturunkan. Jadi untuk menciptakan model teori secara matematis. Kemudian yang berikutnya ada lagi statistika terapan. Jadi kalau statistika terapan ini cara-cara menggunakan statistik dalam pengolahan data. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kapan misalkan data itu boleh dikonversi, kapan boleh? Nah, itu statistika terapan. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau begitu fungsi daripada statistika itu apa? Yang pertama, deskriptif. Jadi deskriptif itu kita menyajikan tabel, grafik, dan gambar, maka dia bisa bercerita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi induktif. Jadi fungsi induktif atau mengeneral. Mengeneral hasil dari pengujian hipotesis. Ya kesimpulan kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah prediksi. Nah, jadi prediksi ini kan biasanya prediksi dalam ilmiah ya, prediksi ilmiah. Itu biasanya berangkat dari data-data sebelumnya. Nah, itu. Ya Bapak Ibu ya. Atau seperti ini kalau dalam kehidupan nyata saya melakukan misalkan pencatatan curah hujan setiap tahun. Ya Bapak Ibu ya. Misalkan 5 tahun. Misal. Ya Bapak Ibu ya. Nah, pada tahun ketiga atau pada tahun keempat itu data saya bolong Bapak Ibu. Bagaimana saya harus mendapatkan data itu? Curah hujannya bolong misalkan. Ada satu metode yang sering dipakai adalah menggandeng data di antara data yang bolong itu. Jadi di antara data bolong itu ditambahkan, kemudian dibagi dua. Itu yang biasa dipergunakan. Atau, Bapak Ibu ya, kalau 5 tahun curah hujan sudah ada, kita bisa memprediksi data tahun yang ke-6 berdasarkan grafik daripada tahun pertama sampai tahun ke-5. Ya sama seperti Bapak Ibu lah ngajar misalkan, oh siswa ini meningkat terus. Pada waktu ujian sekolah nanti pasti berhasil deh. Atau pada waktu SNBP ya, SNBP Bapak Ibu ya. Ya, lulus misal. Itu kan bisa diprediksi. Ya. Tapi Pak kadang nggak sesuai kenyataan. Ya namanya juga prediksi Bapak Ibu. Tapi prediksinya prediksi ilmiah. Ya. Kemudian, nah ini tadi data. Jadi data itu kumpulan informasi. Ada data valid, ada data invalid. Yang dimaksud dengan data valid itu adalah data yang dianggap sama, ya, atau antara data objek dan data yang dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngambil sampel, harus datanya valid. Makanya di kuantitatif itu ada uji validitas. Ya. Bagaimana kalau tidak valid, Pak? Ya salah satu caranya ya diulang. Ngambil sampelnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah reliable. Ya. Konsisten, reliable itu Bapak Ibu. Ya.
Sama seperti saya mencontohkan data curah hujan saya tadi hilang di tahun ketiga tadi. Kenapa saya harus mengapit data ketiga itu dengan data kedua dan data keempat supaya dia konsisten. Kemudian kenapa bisa kita memprediksi di tahun ke-6 itu konsisten Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada lagi objektif. Nah, yang nama objektif itu kita balik lagi Bapak Ibu ke apa namanya? Kalau saya nyebutnya itu adalah prinsip-prinsip keilmuan, ya. Saya yakin Bapak Ibu mengatakan bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu kan Bu Uis? Iya, Pak. Ya. Iya, Kalau Pak. saya mengatakan salah, kira-kira bisa diterima tidak? Enggak, Pak. Ya. Nah, ya. Jadi yang dimaksud keilmuan itu adalah itu kesepakatan, Bapak Ibu. 1 tambah 1 2 ya. Ya, 2. Ya. Jadi selain 1 tambah 1 selain 2 salah. Kesepakatan Salah. itu. Ya Bapak Ibu ya. Sama seperti pada waktu bilangan angka. Ya. Yang muncul itu angka 1 sampai 9. Angka 0 itu belum ada. Jadi bagaimana supaya ada penyeimbang? Begitu loh. Titik mulainya itu di mana? Tidak mungkin titik mulai di 1. Nah, jadi balik kita ke filsafat. Filsafat keilmuan. Jadi itu apa namanya? Kesepakatan. Bapak Ibu ya. Kemudian kalau angka 0 seperti itu Pak, bagaimana dengan membedakan dengan huruf O? Kesepakatan lagi. Huruf O itu bulat, itu kan. Angka 0 itu lonjong. Kalau misal angka 0 itu bulat, itu bukan angka. Itu lingkaran Bapak Ibu ya, bukan. Jadi angka 0 itu lonjong. Itu seperti telur. Kesepakatan kayak itu? Kesepakatan. Nah, Pak, bolehkah kita mengingkari kesepakatan dengan kalau Bapak Ibu mau mengingkari kesepakatan ya harus buat kesepakatan baru. Ya, mengingkari kesepakatan dengan kesepakatan. Begitu. Dah, saya tidak akan ke filsafat Bapak Ibu, ntar tambah panjang ini ya. Saya rem sampai di sana. Pendidikan juga, saya juga nggak akan ngobrol sampai ini. Saya cuman apa namanya mengingatkan kembali saja. Ya. Kemudian ada lagi skala pengukuran. Nah, jadi data itu pada waktu di SPSS nanti Bapak Ibu ya, ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval. Kapan kita mengklik nominal, kapan kita mengklik ordinal, kapan kita mengklik interval. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah mulai serius ini udah. Ini ada di SPSS ini olehnya. Ya. Yang dimaksud nominal itu adalah hanya untuk membedakan kategori. Ya, membedakan kategori. Misalkan kalau pria disimbolkan angka 1, wanita angka 2. Ya. Kemudian ada lagi skala ordinal. Nah, ya. Yang tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking pengurutan terhadap kategori. Nah, misalkan apa namanya enggak tahu masih ada nggak ranking di kelas itu Bapak Ibu? Enggak ada rasanya Bapak Ibu. Tidak, Pak. Ya, tidak ada, Enggak Pak. ada kan? Zaman saya atau zaman Bapak Ibu kuliah sekolah itu mungkin ada ranking 1 ya, itu kan. 1 dari terakhir ini. Nah, kira-kira itu ordinal Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian analisis yang ini apa namanya? Statistiknya bisa menjadi uji main Whitney segala macam. Nah, kalau ini tadi apa namanya? Kita memakai chi kuadrat atau chi square. Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi data interval. Ya.
Dia juga memberikan nilai atau angka ke dalam interval. Jadi interval itu ada dalam garis bilangan. Misalkan begini. Yang kumlut itu berapa saja sih intervalnya? Ya kan? Oh Pak, di atas 3,5. Apakah itu saja? Ternyata harus kuliah tepat waktu, Pak. Nah, seperti itu. Ya, Pak Ibu ya. Kemudian ada rasio. Jadi kalau rasio ini, kalau kita belum baca ini, kita mungkin itu membandingkan, Pak. Iya, membandingkan. Ya. Tapi setelah baca ini harus jeli membandingkan seperti apa. Skala pengukuran yang tidak hanya mengkategorikan dan melakukan ranking, kemudian tetapi juga memberikan nilai ke dalam interval. Nilai sekian, ranking 1 sampai 10, good. Ya. Atau IPK-nya 4, summa cum laude atau apa. IPK 3,5 sampai apa, cum laude. IPK sekian, nah lupa lagi saya di bawah cum laude itu apa. Ya. Nah, kemudian terkait data. Kapan kita bisa membaca data? Nah, data itu bisa dibaca kalau kita sudah mengelompokkannya, ya Bapak Ibu ya, mengelompokkan itu berdasarkan kesamaannya. Ya. Yang pertama kita bisa membaca data. Kalau data itu disajikan dalam bentuk tabel. Ya. Dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, ada juga grafik. Grafik itu ada grafik batang, ada grafik. Nah, sebentar Bapak Ibu. Lebih baik saya ini dulu deh. Saya kasih tahu ini bentar Bapak Ibu ya. Supaya saya suka mengerjakan data teman-teman saya. Nah, ini seperti saya membuat fenomenologi di Mi tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Dan inilah yang saya dapatkan. Bisa itu Pak, lah ini saya buat. Nah, kalau ini kira-kira data apa ini Bapak Ibu? Data dalam bentuk apa? Tabel. Tabel, Pak. Tabel ya. Tabel, Pak. Sepakat? Sepakat. Sepakat kan? Pak, saya nggak sepakat Pak. Alasannya apa? Ya. Kalau ini data dalam bentuk apa? Diagram. Diagram batang. Diagram Batang kan? Batang. Nah, jadi seperti inilah nanti hasil SPSS itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada lagi. Enggak ada lagi rasanya. Nah, ini tabel. Nah, ini udah pengambilan kesimpulan, penarikan kesimpulan. Nah, kalau ini apa? Diagram pencar. Garis. Garis. Pencar ya. Hah? Diagram pencar. Diagram kan? Diagram Ya. ya. Diagram. Ya, entah diagram apa kan? Ada diagram pencar, ada diagram garis. Diagram ini kan? Iya. Nah, kemudian ada lagi seperti pi. Enggak ada rasanya, enggak ada. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu. Ya. Jadi ya inilah ya penyajian data itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membacanya. Nah, seperti ini tadi. Kira-kira. Nah, dari sini saja.
di situnya ya. Nah, seperti Itu, ini. Pak, di bank lain nggak bisa, Bet. Ada apa, Pak Kamaludin? Seperti ini. Dari tabel ini. Bisakah tabel ini bercerita? Bisa. Bisa. Ya. Oh, Pak, itu sampelnya jumlahnya ada 30, Pak. Begitu kan? Iya. Ya. Kemudian min itu apa min? Rata-rata. Rata-ratanya, Pak, nilai Rata-rata. daripada responden Nilai untuk rata-rata. persepsi harga di Mi Gacoran itu nilainya 1703. Kualitasnya 16 sekian, ya. Nah, perkara dia membeli atau tidak itu di angka 65,33. Nah, ini. Ya. Kemudian ada lagi median. Median itu apa? Nilai tengah. Sering Kan? muncul. Tengah. Nilai tengah Sering ini. muncul. Ntar saya tanya siapa yang bilang nilai sering muncul? Bu Itu Nur modus. Messi. Itu modus ya. Langsung hilang Bu Nur Messi. Modus. Nilai tengah. Kita sepakat dulu Bu Nur Messi, ya. Median itu nilai tengah atau nilai yang sering muncul? Media nilai tengah. Nilai tengah Tengah, kan? Pak. Modus sering Ya. muncul. Tapi kalau misalkan Bu Messi ada pandangan lain ya kita dengarkan dulu ya kan? Ya. Iya, Pak. Nah, dari jawaban semuanya itu nilai tengahnya median 17 ini 18. Jadi nilai tertinggi itu di kualitas produk berdasarkan responden. Ya, penelitian apa namanya? Kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, seperti itu. Jadi mix method saya pakai ini. Kemudian modus ada 17, yang sering muncul itu angka 17. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di kualitas 19, ini 20, ini 80. Nah, standar DPS. Ada lagi nilai minimum. Jadi nilai minimum dari apa namanya dari setiap pertanyaan itu ada 6. Ya. Kemudian nilai maksimumnya ini 25. nilai maksimum kalau benar semua. Ya. Dan kebetulan ini benar semua Bapak Ibu. 100. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa bercerita. Ya. Cuman kalau saya taruhkan ini saja tanpa saya kasih judul, Bapak Ibu kan enggak tahu. Ya kan? Ini data apa, Pak ya? Nah, ini kan data. Nah, ini data Mi Gacoran. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi apa tadi? Ini persepsi persepsi kemudian kualitas pelayanan dan produk terhadap Y, ini Y-nya. Nah, udah jadi satu disertasi ini selesai satu disertasi, satu tesis. Nah, beginilah. Tinggal lagi nyari data pendukung nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dan semua data ini bisa bercerita. Saya teruskan Bapak Ibu ya. Nanti habis nggak ketahuan lagi. Nah, kemudian balik lagi kita ke statistik. Yang pertama itu yang digunakan dalam pengolahan data secara umum. Yang pertama, kita harus mendeskripsikan, menceritakan data yang kita punya. Artinya memakai statistik deskriptif. Punya saya tadi ada statistik deskriptif. Ada di awal tadi. Aduh, lamanya. Nah, ini. Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kan bisa tahu. Misalkan nilai responden yang paling 29, missing 1, kemana satunya? Jadi dari sini bisa kita cari, bisa kita ketahuan. Oh, enggak ada yang hilang, bagus artinya. Artinya apa? Valid. Ya, statistik deskriptif Bapak Ibu. Kemudian uji persyaratan apa namanya? Analisis data. Nah, itu tadi uji validitas, uji segala macam tadi Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Ya.
Apa hipotesis? Misalkan kalau misalkan seperti tadi. Kesimpulan sementara, Pak. Iya, nggak maksud saya kira-kira yang ini tadi. Yang di Migacuan tadi apa? Lebih ke dalam yang harus diuji kembali, Pak, diujikan. Enggak, kira-kira hipotesis. Hipotesis itu kan kesimpulan sementara Ya, dari data keadaan sebelum perlakuan, sebelum kita ngambil data kan? yang teliti. Kita udah menguji dulu, kita hipotesis Iya, dulu. sama seperti saya melihat misalkan di Migacuan itu. Rame terus, ya kan? Ini ada apa ini? Pelayanannya mungkin Pak, Nah, apakah pelayanannya ataukah kualitas produknya Antrinya ataukah bikin apa? kepo. harganya murah, Atau Pak. atau Harganya yang murah. Harganya murah. Nah, Makanya. itu kan hipotesis kita kan? Ya. betul Iya. Bapak. Artinya asumsi sementara. Harus kita uji. Nah, saya ngujinya sampai mana tadi? Harga, pelayanan, produk. Tiga-tiganya yang disebutkan tadi. Ini kenapa ini ramai terus ini? Maka saya ujilah ini. Nah, ya. Aduh, bentar. Kemudian, nah tolong Bapak Ibu ya, di dalam mata kuliah ini khususnya ya, yang akan kita kembangkan melalui SPSS itu adalah yang pertama regresi ganda. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua analisis jalur. Yang ketiga ANOVA, analisis of variance, dua arah, X dan Y saling mempengaruhi. Kemudian MANOVA, multivariate, X ke 2Y misalkan, atau 2X 2Y. Nah ini Bapak Ibu ya. Nggak akan saya terangkan, Bapak Ibu bisa bacalah. Ya. Nah, kalau, ya udah sebentar, satu saja. Kalau misalkan yang dipakai Muklis, saya ambil judul Muklis saja lah. Muklis, judul kamu apa Muklis misalkan? Skripsi kamu. Pengaruh metode pembelajaran kontekstual teaching learning terhadap hasil belajar matematika. Regresi saja kan? Saya pakai eksperimen Pak. Pakai eksperimen Ya. kamu ya? Iya, pakai uji normalitas, uji homogenitas. Uji normalitas kan uji Ya, homogenitas. Oke. Ya. Itu regresi tunggal jadinya. Nah, kalau regresi ganda itu pengaruh dua. Misalkan apa tadi? Metode dengan waktu belajar. Ya, terhadap hasil belajar. Misal ini Bapak Ibu ya, itu regresi ganda. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini adalah klasifikasi jenis teknis. Nah, kalau tadi hanya menjelaskan sepintas di awal tadi, apa sih kuasi eksperimen? Ya. Kira-kira punya kamu itu Muklis masuk kuasi eksperimen kah? Iya Pak. Ya kan? Dibandingkan Pak sama konvensional. Iya. Iya. Kuasi kan? Artinya kontrolnya siapa? Kontrolnya konvensional jadinya. Konvensional ya. Iya. Ada kelas yang berbeda. Iya. Oke. Yang mana yang bagus? Yang konvensional kah? Yang metode Pak. Metode. Artinya kamu sudah berhipotesis duluan kan? Iya betul. Iya. Ya. Ya. Dan dibuat harus sesuai dengan hipotesis begitu. Betul. Ya. Pak, misalkan saya berhipotesis A, Pak. Jadinya B, Pak. Bolehkah? Boleh. Nggak ada yang larang, boleh. Ya. Tetapi pada waktu pembahasannya dibahas, itu kenapa hipotesis A jadi B? Ya. Kalau misalkan di kimia nih di laboratorium, misalkan larutan A ditambah larutan B jadinya C atau larutan AB. Kenapa jadi C? Nah, seperti itu. Ya. Senyawa. Jadi yang dibahas itu bukan kenapa seperti itu yang dibahas itu, Bapak. Ya. Nah, kuasi eksperimen ini
kalau kata Muklis tadi adalah membandingkan signifikan atau tidak. Ya. Kemudian dia memakai teknis analisis datanya, itu adalah ANOVA dua arah atau ANOVA, atau kebalikannya, ya, ANOVA dan MANOVA, ya Bapak Ibu ya. Kemudian contohnya misalkan pengaruh model pembelajaran dan efikasi, nah, terhadap apa ini? Kemampuan berpikir investigatif. Jadi apakah model pembelajaran memberikan pengaruh? Di yang satu lagi, apakah efikasi memberikan apa namanya pengaruh terhadap berpikir? Ya, X-nya 2. Kemudian kalau MANOVA kebalikannya. Ya, pengaruh model pembelajaran terhadap satu kan X-nya. Kemampuan berpikir dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, berpikir kritis dan kreatif. Nah, Berarti seperti itu. 2 Y-nya. Y-nya 2 ya, Pak. 1 itu. Ya, X-nya 1. 1. X-nya 1. X-nya kan model Muklis. Iya, iya. Ya. Maksudnya Y-nya itu, Pak. Ini bisa 1 bisa 2 Bapak Ibu. Ya. Nah, perkara Pak, model pembelajaran itu apa? Pak Epik, itu tanya dengan yang lain Bapak Ibu ya. Nah, kita ngebahas ini kan hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Ya. Pak, bolehkah ini dijadikan tesis? Enggak ada yang larang. Silakan. Ya. Kemudian ada lagi kita ulangi survei korelasi. Nah, korelasi dari apa? Korelasi itu kan menghubungkan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, teknisnya itu adalah regresi ganda 2 dia atau analisis jalur pet analisis. Misalkan pengaruh kecerdasan logis dan kesadaran diri. Nah, itu kan ya ganda dia terhadap kemampuan belajar. Apa bedanya dengan ini, Pak? Nanti ya beda Bapak Ibu. Yang satu survei, yang satu eksperimen, itu bedanya. Ya. Bolehkah ini dipakai judul ini Pak saya pakai misalkan untuk eksperimen? Nah, kita lihat dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengerjakannya secara langsung terus memberikan perlakuan, jadilah dia eksperimen. Nah, itu. Ya Bapak Ibu ya. Cuman kan kalau semua misalkan Bapak Ibu ini guru enak, pakai yang ini saja Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya mengajar satu kelas kan? Tidak-tidaknya 40 jam apa namanya itu? Ya, dalam 1 minggu itu harus terpenuhi. Nah, itu. Ya. Kemudian adalah ex post facto, membandingkan apakah ada perbedaan signifikan. Nah, ya. Kalau ini korelasi ya, tetapi ini tetap survei Bapak Ibu. Jadi dia ini hampir kuasi eksperimen ini hampir sama dengan korelasi, hampir sama dengan ex post facto. Bedanya di mana? Bedanya itu tidak ada perlakuan. Kemudian, nah ini tahapan pengolahan data statistik untuk ANOVA, Bapak Ibu ya. Yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah statistik deskriptif tadi Bapak Ibu. Statistik deskriptif itu sebentar saya buka dulu. Apakah data saya semua ada? Oke. Ya, ini statistik deskriptif Bapak Ibu. Ya. Nah. Kemudian ada semua Bapak Ibu ya, min, median, ragam, segala macam ada. Ya. Yang kedua kita
menguji apa namanya persyaratan sebelum kita uji hipotesis ini, kita uji dulu persyaratan untuk analisis datanya. Kita uji normalkah datanya atau homogenkah datanya. Nah, ini normalitasnya ada, Bapak Ibu ya. Kemudian multikolenialitas, heteroskedastisitas. Nah, ini normalitasnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menguji hipotesis. Apakah memang memberikan pengaruh hipotesis kita itu? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan ini ada yang memakai linear regresi linear. Ya bukan regresi ganda, regresi linear. Tetapi bisa dijadikan semua. Nah ini Bapak Ibu. Ini uji hipotesis. Pakai R apa? R square Bapak Ibu. Nah. Ini ANOVA dan MANOVA. Kemudian untuk data statistik regresi ganda dan PET analisis ya hampir sama Bapak Ibu. Tetapi diuji persyaratan datanya. Nah, yang saya pakai tadi itu adalah regresi ganda. Artinya saya penelitian saya itu seperti ini, memakai yang ini. Bapak Ibu ya. Statistik deskriptif ada, kemudian uji normalitas, multikolonial segala macam ada. Bapak Ibu ya. Dan biasanya tesis kita itu di sini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya, ini uji hipotesis. Ini regresi ganda ini. Nilai koefisien korelasi regresi ganda disebut juga bla 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 bla. Nah, artinya apa artinya ini kira-kira? Bahwa korelasi antara X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi antara produk, harga dengan layanan itu memberikan pengaruh terhadap niatan membeli kira-kira. Seperti itu. Ya, secara bersama-sama. Kemudian kalau determinasi, nah seperti ini, itu hanya sebesar 62%. Jadi secara bersama-sama itu 62%, sisanya faktor luar, mungkin saudara segala macam Bapak Ibu. Ya, jadi akhir daripada SPSS itu ya seperti ini. Kita harus bisa menceritakan apa yang kita kerjakan Bapak Ibu. Oke, selesai kuliah kita. Ya memang kalau belum mencoba, belum ini Bapak Ibu ya. Minggu depan, minggu ketiga, ya. Saya lihat bahan minggu ketiga. Libur tidak, Pak? Iya Bapak Ibu. Libur Lebaran. Nah, minggu ketiga Bapak Ibu, ya, waktunya mungkin masih 3 minggu lagi barangkali. Saya harap SPS Bapak Ibu sudah ready semua, ya. Jadi kalau misalkan yang tidak ada sama 22 SPS seri 22, Bapak Ibu boleh di atas saya, enggak masalah. Ya. Jangan di bawah saya. Pak, kalau 20 Pak. Pak. 26, Ya. 26. Ya kan Pak. di atas, itu kan di atas saya. Ya. Jangan Pak, saya punyanya 19. Saya punya yang 8, saya punya, masih ada saya 8. Ya, tapi tidak saya pakai, banyak yang hilang. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kuliah ketiga
itu SPSS sudah terinstall, dan pastikan bahwasanya SPSS itu bisa running Bapak Ibu. Ada kita itu bisa nginstal, tetapi tidak bisa running, tidak bisa dipakai. Install bisa, ya, tapi tidak bisa dipakai. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, selesai kuliah kita. Ada yang mau didiskusikan terkait SPSS? Saya tidak akan membahas terkait pendidikan, jangan ke saya, ya. Oke, ya sudah kalau tidak ada, ya, tak masalah. Oke, Nanti aja Pak nanya-nanyanya kalau Iya. udah ada SPSS. Pak, materi itunya Pak, PPT ininya Pak, yang kedua, pertemuan kedua, bisa di-share Pak. ada di LMS loh Muklis. Oh iya, nggak apa-apa Pak, mungkin kan ini nggak tahu. Materinya itu ada di LMS Bapak Ibu. Ya, semuanya ada di LMS. Nah, kalau bukunya, banyak bukunya Bapak Ibu. Muklis mungkin punya bukunya. Ya. Jadi itulah gabung-gabungannya. Pak, bolehkah saya memakai buku SPSS secara khusus? Boleh. Saya pun banyak buku SPSS secara khusus. Ya. Nah, itu. Baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kemudian selamat berpuasa. Selamat berlebaran bagi yang berlebaran, beridul fitri. Ya, sekarang lah. Minal aidin wal faizin Bapak Ibu ya. Ya, maafin Selamat siang. Bapak. Ya. Maaf ya. Maaf lahir batin ya, Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir lahir batin. batin. Banyak Pak. Lahir batin, Pak. Sehat-sehat Pak. Saya Maaf izin lahir pamit batin, Bapak Ibu. Bapak. Ya, dari Zoom ini. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Dah. Terlewati 3 makul. Kita nggak usah keluar kan ya? Keluar dulu. Keluar dulu ya. Keluar dulu Laptopnya istirahat. panas. Sholat Lumayan dulu. tidur 1 jam. Satu soalnya. Masuk lagi Udah Pak. keluar ya? Jam 1 ya? Masuk jam 1. Tapi Pak Muklis ada kabar nggak Pak Muklis? Nggak ada ya ibunya ya? Nggak ada centang satu, dia lagi di Ibunya kayaknya lagi umroh. Tetap jam 1. Iya, iya sih, ibunya kan umroh, berarti yang mata kuliah yang terakhir dimajukan aja kali Pak Iya Muklis. bener tetap Bu. berjalan Bu Ika. Biar gak kesorean kita. Tetapnya masuk beliau. Tetap Iya. jam 1 nggak Pak Muklis? Tetap jam 1. Tetap satu aja, iya, nggak usah dimajuin. Kasihan tuh ibunya kalau masuk gimana? Kali biar tutup lebih cepat. Bisa live dulu nggak, Pak? Pertama mau bikin itu, soalnya mau bikin kolak. Nah, Kita live dulu apa lanjut nih? Ya udah Bu Ika silakan es breaking. Live dulu aja ya? Live dulu ya, Pak. Ya, live dulu ya. Nah, Iya, live siap, dulu Bu. ya, laptopnya Iya. panas. Kok nggak ada live-nya sih di mana? Itu Papa Bu Oh, Ika ini. yang panas. Oh, bentuknya kayak Otaknya gini panas, sekarang. laptopnya panas ini. Ketua, Oke, izin kita laptop istirahat Tua. dulu. Oh ayo, jangan lupa bawain itu. Ini. Live dulu ya, Pak. Ya. Ngapa? Oke, izin live dulu. Assalamualaikum. Live dulu ya. Salam. Live dulu. Yes. Ya. Udah siap banget ini presentasi. Mau presentasi, so belum gini bagi tugas. Nggak apa-apa. Nanti bikin lagi, Bang Wahyu. Nanti gue udah ngerjain Kak. Oh, bagus, keren, Pak Wahyu and the gang. Saya murid Ajin itu namanya. Gue lagi muter-muterin pinggang.